Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari Mediterranean Sea Group akan menampilkan dan mempresentasikan materi kami yang berjudul UNCLOS dan Status Non-Parties, Studi Kasus Analisis Hukum Internasional, Posisi Amerika Serikat dan juga Filipina atas Laut Cina Selatan. Baik, untuk latar belakang, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 dianggap sebagai konstitusi lautan yang mengatur hak dan kewajiban negara pantai, kebebasan navigasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, Amerika Serikat sebagai negara non-party menolak meratifikasi UNCLOS karena alasan strategik. Sementara Filipina sebagai negara pihak atau negara anggota sangat bergantung pada UNCLOS untuk melindungi hak di zona ekonomi eksklusif, khususnya dalam menghadapi klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Untuk latar belakang hubungan Amerika Serikat dan Filipina sendiri, sejak perjanjian pertahanan bersama tahun 1941, Amerika Serikat dan Filipina menjalin kemitraan militer yang dinamis. Belakangan, hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina pun erat kembali di bawah kepemimpinan Presiden Marcos Jr. untuk merespon tekanan Tiongkok di Laut Cina Selatan melalui latihan bersama, ADCA, serta operasi maritim. Halo, oke selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kepentingan Filipina sebagai anggota UNCLOS. Nah, sebagai di negara pihak UNCLOS, Filipina juga memiliki kepentingan dalam menjaga hak berdaulatnya di ZEE untuk perikanan, energi, juga ketahanan pangan. Filipina juga menghadapi tantangan IUU fishing atau illegal unregulated fishing serta klaim sepihak Tiongkok, sehingga membutuhkan penguatan Coast Guard, kerjasama regional, dan juga legitimasi hukum UNCLOS untuk mempertahankan haknya. Oke, selanjutnya kepentingan AS sebagai negara non-party. AS tidak meratifikasi UNCLOS tetapi tetap mengakui sebagian besar ketentuannya sebagai hukum kebiasaan internasional. Kepentingan utamanya adalah menjaga kebebasan navigasi dan mobilitas militer melalui HONOPS, ISR, dan juga latihan gabungan, meskipun legitimasi hukum AS sering diperdebatkan. Oke, selanjutnya adalah pasal UNCLOS yang relevan, yaitu pada pasal 56 itu mengatur hak berdaulat negara pantai di ZEE, pasal 58 menjamin kebebasan navigasi dan penerbangan, serta pasal 87 dan 89 menegaskan kebebasan laut lepas tanpa klaim kedaulatan. Ketentuan ini menjadi acuan utama bagi sengketa AS, Filipina, dan juga Tiongkok. Aku akan ngejelasin analisis penyelesaian menurut UNCLOS. UNCLOS memiliki keterbatasan dalam mengatur negara non-party, sehingga mekanismenya formal seperti ITLOS tidak berlaku bagi Amerika Serikat. Alternatif ini, penyelesaiannya mencakup negosiasi bilateral pasal 283, arbitrase ad hoc, serta hukum kebiasaan internasional yang tetap meningkatkan Amerika Serikat dan Filipina lebih sering mengandalkan diplomasi dan aliansi pertahanan untuk menjaga kepentingan maritim. Selanjutnya, ada 4 alternatif penyelesaian menurut UNCLOS. Yang pertama, negosiasi bilateral, yang dimana negara yang bersangkutan menyelesaikan lewat dialog dan musyawarah damai tanpa jalur hukum. Yang kedua, arbitrase ad hoc, yang dimana penyelesaiannya lewat sengketa lewat pihak ketiga atau arbiter yang disepakati bersama di luar forum resmi UNCLOS. Yang ketiga, hukum kebiasaan internasional, yaitu menggunakan aturan umum dan praktik negara-negara yang sudah diakui sebagai hukum internasional. Dan yang terakhir, ada makna diplomatik, yaitu menunjukkan bahwa perdamaian laut bisa dicapai lewat kerjasama dan niat baik antar negara, bukan hanya lewat aturan UNCLOS saja.
Baiklah, saya Aisan Nedi akan menyampaikan materi yaitu analisis perbandingan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan jika salah satu negara merupakan negara non-party. Negara non-party atau negara yang bukan bagian dari UNCLOS tetap dapat menikmati beberapa hak yang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, misalnya kebebasan navigasi dan pelayaran di laut lepas, dan juga zona ekonomi eksklusif. Nah, menurut pasal 87 UNCLOS, kebebasan laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara anggota maupun negara yang bukan anggota. Nah, sehingga negara non-party secara hukum tetap memiliki hak untuk kebebasan berlayar pada laut lepas. Hak lintas damai kapal asing di laut teritorial juga tentu diakui meskipun beberapa negara tidak meratifikasi UNCLOS, selama tidak mengganggu kedaulatan negara pantai dan ketentuan hukum internasional. Selain itu, negara non-party dapat melakukan negosiasi bilateral dan juga diplomasi sebagai mekanisme utama penyelesaian dari sengketa. Dan negara non-party dapat merundingkan solusi dan juga kompromi kepada negara yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan keberlangsungan interaksi yang bersifat pragmatis dan juga fleksibel antara anggota baik negara non-anggota. Nah, selanjutnya yaitu apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara non-party. Nah, keterbatasan utama negara non-party adalah ketidakberlakuan secara hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh UNCLOS. Sehingga negara non-party itu tidak wajib untuk patuh terhadap putusan dan juga rekomendasi tribunal ini, sehingga kehilangan kesempatan menggunakan forum formal yang mengikat untuk menyelesaikan perselisihan maritim yang timbul akibat masalah tersebut. Lebih jauh lagi, negara non-party tidak bisa menggunakan hak khusus yang telah diatur oleh UNCLOS. Nah, seperti hak eksklusif eksplorasi, eksploitasi sumber daya di ZEE dan juga landas kontinen. Negara non-party juga tidak terikat oleh norma-norma prosedural yang memfasilitasi transparansi, pelaporan, dan kerjasama internasional yang diatur dalam UNCLOS, sehingga berdampak pada kejelasan posisi hukum dan kemampuan koordinasi dalam pengelolaan konservasi sumber daya yang lebih efektif. Jadi, itulah apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara party ketika negara non-party yang tidak bergabung dalam UNCLOS. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Status non-party Amerika Serikat itu menciptakan dilema hukum. Namun, UNCLOS tetap memberikan legitimasi yang kuat bagi Filipina. Sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS efektif dalam kerangka hukum, namun implementasi norma internasional sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga strategi oleh negara besar. Alternatif penyelesaian seperti negosiasi bilateral dan hukum kebiasaan internasional menjadi penting ketika melibatkan aktor non-party. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh Mediterranean Sea Group. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.